Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Doa mulai. Selesai. Bentar Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Yang nggak masuk hari ini siapa? Banyak. Enggak ada. Kevin, Bu, Kevin. Lagi kondangan lagi. Absen dulu ya. Nur Hayati, Hadir, Bu. Akila, Hadir, Bu. Hawawi. Ada, Bu. Udah masuk semua sudah pasti ya. Iya, Bu. Untuk materi pertama ini kita belajar tentang Al-Quran dan hadis pedoman hidupku. Ada yang udah tahu apa itu Al-Quran dan hadis? Kitab suci. Kitab suci apa Mbak Akila? Langsung semuanya. Kitab Alkitab, Bu. Kita pengertian Al-Quran dulu ya. Dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari kata qoro'a yang Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau dibaca. Kemudian dari segi istilah adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itu ya pengertian dari Al-Quran. Iya, Bu. Selanjutnya pengertian hadis. Secara bahasa, hadis berarti berbicara, perkataan, percakapan. Nah, hadis biasa disebut juga dengan sunnah. Nah, secara istilah, sunnah atau hadis berarti segala perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam. Sudah diketahui ya pengertian dari Al-Quran dan hadis tadi? Sudah, Bu. Sudah paham, ya? Nggih, Bu. Nah, fungsi Al-Quran secara umumnya pertama yaitu sebagai sumber hukum Islam yang utama. Nah, maksudnya Al-Quran adalah sumber yang utama dan pertama. Jadi semua persoalan itu harus merujuk dan berpedoman kepada Al-Quran. Ini maksudnya persoalan apa sih? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Nah, persoalan ini yang dimaksud yaitu baik dalam konteks duniawi maupun konteks akhirat. Kemudian yang kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Kemudian yang ketiga, petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Dan yang keempat, sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran masa lalu, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Sudah difahami ya untuk fungsi Al-Quran? Kemudian selanjutnya yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama yaitu mengukuhkan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Maksudnya mengukuhkan di sini itu menguatkan dalil-dalil yang ada di Al-Quran. Kemudian yang kedua, merinci ayat Al-Quran yang global. Merinci ayat yang global maksudnya begini, Al-Quran itu kan bersifat umum dan kadang kan sulit difahami ya Mbak Indah. Tahu ya? Mbak Indah. Jadi Al-Quran di sini hadis ini berfungsi untuk memerinci ayat Al-Quran tersebut yang masih umum seperti itu. Kemudian yang ketiga, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Nah, karena Al-Quran itu kan bersifat umum dan kadang kan sulit difahami, jadi maka dari itu fungsi hadis ini tuh untuk menetapkan hukum. Kadang kan di dalam Al-Quran kan tidak jelas ya, belum jelas lafaznya. Hukumnya itu apa? Jadi hadis ini berfungsi untuk menetapkan hukumnya. Kemudian yang keempat, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Nah, maka karena Al-Quran ini bersifat umum, maka harus dibatasi umumannya biar apa ya? Biar tidak sampai berubah. Contohnya kan di dalam Al-Quran kan kita diperintahkan untuk melakukan sholat 5 waktu. Nah, tapi di dalam Al-Quran kan tidak ada tuntunannya kayak tata caranya untuk melakukan sholat 5 waktu itu seperti apa. Jadi kalau nggak ada hadis ini kan tidak tahu. Itu saja yang bisa disampaikan. Barangkali anak-anak ada yang mau ditanyakan. Enggak ada, Bu. Enggak ada. Sudah paham, Bu. Sudah Ya. paham.
ya, Pak? Karena materinya sudah selesai, Ibu ada permainan namanya tebak angka. Ya. Gimana itu, Bu? Nah, cara mainnya kita berhitung dulu ya. Oke. Berhitung dari Mbak Putri yang dulu ayo. 1, 2, 8, dulu. 11, 12, 17. 15, Ya Allah, susah. Ingat ya angkanya. Lu kok nggak ingat Mbak Fido? Angkanya sendiri, ingat ya angkanya sendiri. Ya, ingat Bu, ingat. Ingat. Ingat deh, ingat ya angkanya. Nanti gini ya, siapa yang dapat ganjil nanti kalau dipanggil misalnya 1 berarti jawabannya yes. Kemudian kalau dapat yang genap misal 2 berarti jawabnya oke ya. Bisa dimengerti ya. Nah, praktek dulu ya. Permainan tembak angka 7. Yes. Coba yang mau 7. 7 yes, terus setelah itu panggil angka secara acak. Misal 7 yes 10 seperti itu. Dulu ya. Bahasa jawab iku sing kalian nomor ik mau. Oh. Ya. Bisa dimulai ya. Ini nanti kalau ibu bilang konsentrasi, kalian semua konsentrasi dimulai gitu ya. Iya. Konsentrasi dimulai. Permainan tembak angka 10. Oke. 10 oke. Terus angka. Oh iya. Konsentrasi dimulai. Permainan tembak angka 15. Yes, 1. 15 yes 1. Ya, sebutin dulu angkanya ya. Ulang ya, ulang. Konsentrasi dimulai. Permainan tembak angka 17. Oke. Maju bapak bola ini maju. Ayo, goyang ke depan. Maju, Bu. Ayo maju aja, maju. Coy dia maju. Coy. B. Ulang lagi ya. Konsentrasi dimulai. Permainan tembak angka 20. 20 oke. 5 yes. 8 Rolas gitu. Dulu angkanya Ayo maju. udah ya, itu aja gamenya dan materi hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Ya, sebelum kita belajar, kita bacakan. Mari kita bacakan suratul Fatihah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebelum dimulai pembelajaran hari ini, Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Dita Mawati, Ani Sewati, Hadir, Bu. Hafita Mawawi. Hadir, Bu. Oke, pembelajaran hari ini Ibu ingin mempelajarkan akidah Islam. Ada yang tahu tidak apa itu akidah Islam? Ya, akidah Islam adalah akidah berasal dari bahasa Arab yang artinya sesuatu yang menghubungkan secara erat dan kuat. Dan menurut
istilah adalah pandangan, pedoman atau ide yang diyakini kebenarannya oleh hati berdasarkan ajaran Islam. Atau bisa diartikan sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam. Mengapa seseorang harus berakidah Islam? Karena harus mempunyai fondasi awal untuk membangun akidah atau keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti Quran surat An-Nahl ayat 36 yang berbunyi, sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul untuk berbicara kemana para Allah dan jauhi larangannya. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk Allah dan dalam kesesatan atau berjalan lalu di bumi dan menunjukkan bagaimana keadaan orang yang menciptakan. Nah, di sini dasar-dasar akidah Islam termasuk dalam rukun iman. Ada berapa rukun iman anak-anak? Apa aja? Iman kepada Allah. Ada yang semangat. Dari ulang. Yang pertama apa? Iman kepada Allah. Iman kepada malaikat. Dasar-dasar akidah Islam itu terbagi dua. Yang pertama yaitu Al-Quran. Ada yang tahu apa itu Al-Quran? Kalamullah. Ya, Katanya ini tadi itu Bu, bacaan. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan perantara malaikat Jibril melalui Al-Quran, inilah Allah Subhanahu wa taala menuangkan firman-firman-Nya. Seperti Quran surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Dan barang siapa yang kafir kepada Allah dan malaikat-malaikatnya, kitab-kitab dan Rasul-Nya di hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Dan ada yang mengerti apa itu hadis? Hadis. Nah, hadis ialah segala ucapan, perbuatan dan takrir atau sikap diam Nabi Muhammad SAW atau Islam menegaskan bahwa hukum menjadi hukum Islam kedua. Al-Quran. Mengapa hadis dijadikan dasar hukum kedua setelah Al-Quran? Ada yang tahu? Ya, di sini ada 3 poin. Yang pertama, semua yang dilandaskan kepada Nabi Muhammad SAW adalah wahyu dari Allah, bukan sekedar mempertaruhkan nafsu saja. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala telah memberi petunjuk kepada manusia. Dan yang ketiga, banyak hadis menjelaskan maksud beberapa ayat Al-Quran yang bersifat global. Mengapa kita harus mempelajari akidah Islam sih? Nah, di sini kita terdapat 5 poin. Yang pertama, untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir. Dan yang kedua, untuk menghindari diri dari kemusyrikan. Dan yang ketiga, untuk menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Dan yang keempat, memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Dan yang terakhir, menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Nah, di sini ada pengertian iman, ihsan dan Islam. Ada yang tahu apa itu iman?
iman itu ya percaya. Sedangkan istilah iman itu adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan amal perbuatan atau perbuatan. Dan ada yang tahu apa itu Islam? Agama. Ya. Islam berasal dari diri dan Islam, sedangkan istilah Islam ialah agama yang mengajarkan agar manusia mengamalkan aturan peraturan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada yang tahu apa itu Islam? Nama orang. Menurut bahasa Arab yang artinya adalah berbuat baik, berbakti atau mengabadikan diri, sedangkan istilah berbakti dan mengabadikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sih hubungannya iman, Islam dan ihsan? Di sini ada 3 poin. Yang pertama, iman menekankan pada akidah dan keyakinan amal batin. Dan yang kedua, Islam lebih menekankan amal lahir, tindak nyata dan sebagai bukti keimanannya. Dan yang ketiga, ihsan adalah perwujudan dari iman dan Islam seseorang atau sekaligus sebagai cerminan dari iman dan Islam seseorang. Sampai sini paham anak-anak? Paham atau tidak? Paham ya? Ibu biar semangat, Ibu punya permainan. Permainannya konsentrasi ya. Kalian harus berdiri. Biar semangat. Ibu bilang gerak ke kanan, kalian harus gerak ke kiri. Lawan kata ya. Ibu bilang gerak ke kiri, kalian gerak ke kanan. Ibu bilang maju ke depan, kalian mundur. Ibu bilang Nyosop ini. Iya gimana? paham ya? Oke. Oke, coba ya. Kita cobaan dulu ya. Ada gurian, Bos. Kiri, kanan, maju, Jabu salah. Tapi jabu salah. Tadi Babi udah maju sendiri. maju ya. Kanan, Kiri. maju, nah, sudah. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.